saya pengen ke Garut, langsung ditunjukkan. Jangan terlalu inovatif. Korut, begitu tanya, aina korut, dibalikin lagi ke pesawat, dibawa ke Korea. Itu yang repot. Nah ini sama hukmut taswir al fotografi. Fotografi itu diserap, namanya mu'arab, dari yang asing kepada Arab. Paham ya? Sama Bogor. Min aina anta? Bugur. Wah, kadang-kadang diganti pakai jim, ini yang repot. Sudah. Karena ada di Arab, orang Mesir, Anda bahaya orang Mesir, jim itu dibaca ghain. Jannah, gannah, jannah, jannah, gannah, janahun, ganahun. Qaf, kadang-kadang pakai hamzah, suq jadi su. Nah itu orang-orang di Mesir itu. Makanya mesti hati-hati. Bogor, pakai ghain, jadikan jim oleh Anda. Itu yang repot. Sudah, fotografi. Lama-lama jadi fiksi nanti. Yara ba'dul mutaakhirin min al-fuqaha anna at-taswir asy-syamsiyya al-fotografi la yadkhulu fi dairati at-tahrim. Ulama-ulama kontemporer berpendapat bahwa ada masalah kontemporer yang tidak ditemukan di masa lalu dan tidak sama hukumnya karena berbeda sifatnya. Masalah itu disebut dengan fotografi. Beda kalau yang lain tadi surah, taswir, sifatnya digambar, gambar-gambar. Dari prosesnya udah beda prosesnya. Sebab begini, ketika Anda melukis, kan ada proses diri Anda yang menggambar di situ. Ah kayaknya nggak mirip nih, kayaknya nggak mirip. Tuh dari perkataan aja sudah muncul kalimat di situ. Ganti lagi jadi lebih mirip, ganti lagi jadi lebih sesuai. Seperti ini ya, bagus sekali ya. Seperti aslinya. Itu yang bahaya. Tapi kalau fotografi emang sudah asli. Saya ngambil foto Anda, nggak mungkin muncul kambing. Pasti Anda di situ. Pasti Anda. Silakan cek. Atau begitu di foto, seklik, yang muncul si Amang misalnya, nggak mungkin, mustahil. Saya foto Anda, yang muncul Anda. Saya foto singa, yang muncul singa. Itu yang disebut dengan fotografi. Paham ya? Optiknya jalan di situ. Blok, seketika muncul. Seperti Anda melihat cermin seperti ini, gambarannya ada. Cuman bedanya fotografi tidak bergerak-gerak, Anda di cermin bergerak-gerak. Maka dari sini ulama mutakhir dan kontemporer mengatakan beda cara, beda hukum. Beda proses, lain hukum. Karena itu dari segi prosesnya kata ulama mutakhirin, laisa min dairatit tahrim. Foto-foto kontemporer dari fotografi yang jadi sesuai aslinya, mirip seketika, tidak ada proses yang sama seperti sebelumnya, itu tidak masuk dalam lingkaran yang haram. Artinya boleh. Satu ya. Pendapat yang di sini umumnya para ulama berpendapat demikian. Jadi jenis pertama, ini saya belum mulai turunan nih, saya baru mulai hukum asal, belum ada hukum turunan. Ingat, setiap yang halal itu bisa jadi haram. Dalam kondisi tertentu. Seperti yang haram bisa jadi halal dalam kondisi tertentu. Misal, uang itu halal sifatnya kita gunakan. Jangan jauh-jauh. Ini air halal sifatnya. Saya beri uang halal, punya uang halal, beli air sifatnya halal. Saya simpan di sini. Ini halal. Tapi halalnya kan punya saya. Yang halal punya saya. Yang minum Anda tanpa izin. Maka ini jadi haram bagi Anda. Halal bisa berubah jadi haram dengan kondisi tertentu. Haram bisa berubah jadi halal. Babi hukumnya haram. Sepakat ulama. Dan gak ada celah di situ untuk kehalalannya. Haram semua dengan segala turunannya. Tapi kondisi menjadikan Anda datang ke satu tempat, datang ke Cina, kebagiannya, Xinjiang datang ke jauh sampai ke daerah-daerah hutan. Gak ada makanan, gak ada macam-macam yang ditemukan. Anda perlu bertahan untuk hidup. Yang ada cuman babi, aku sekitaran Anda misalnya. Masya Allah. Awas jangan diutak-atik kata-kata saya, jangan diutak-atik, awas. Awas. Jangan diutak-atik kata-kata saya. Begitu muncul yang ada cuman babi. Kalau Anda nggak makan, Anda meninggal. Itu poinnya, sedangkan sifatnya haram. Seketika itu jatuh hukumnya berubah jadi halal. Baik, jadi dalam kondisi demikian, Anda bolehkah makan babi? Tidak. Babi besar begitu, bagaimana dimakan? Ya, Anda potong dulu, setelah Anda potong masak dulu. Dan jangan dimakan keseluruhannya. Makan untuk mencukupkan, menghilangkan lapar Anda. Makan, hilang lapar. Enak juga nih. Bukan. Tapi kan, habis, selesai. Nah, sambil makan, sambil mencari yang halal. Begitu kemudian menemukan ayam, maka babi tidak berlaku kehalalannya bagi Anda. Selesai semua. Tuk, simpan itu selesai, kemudian kembali kepada yang halal. Jelas ya? Nah, kecuali nanti nas yang lain, segala hewan yang ada di laut. Ya, tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Kalau yang di laut itu, Masya Allah, itu airnya itu sah digunakan bersuci dan halal semua bangkai yang ada di dalamnya.
Maksudnya hewan-hewannya halal di situ. Ya, di kalau nyari babi, babi laut tuh kalau ada kan. Makanya babi nggak ada di laut. Oh ceburin, bawa babi dari darat ceburin ke laut. Halal ini. Tidak. Jangan terlalu kreatif di situ, tetap haram kalau yang seperti itu. Paham ya? Baik. Jadi semua yang ada di laut itu halal hukumnya, kecuali putri duyung. Taib. Jelas ya? Sekarang kita ambil hukum dasar dulu. Hukum dasarnya untuk foto itu boleh. Itu boleh hukumnya. Jadi silakan kalau misalnya Anda ngambil foto, misalkan dalam kajian, ingin dilihat, ingin macam-macam. Atau misalnya Anda ingin mengenalkan sebagai pendidikan, foto presiden misalnya kan ditempel, dipajang untuk diketahui macam-macam. Di Madinah ada foto raja-raja dipajang. Raja Fulan, Raja Fulan, Raja Fulan, sampai Raja Salman. Sampai sekarang kemudian pangerannya juga dan seterusnya. Ada, itu tidak ada masalah. Status ya kan dengan foto-foto dipajang atau misalnya gambaran-gambaran tertentu ada kejadian digambarkan itu tidak ada masalah. Sepanjang foto-foto yang dimaksudkan bukan sifat yang pertama. Ya, walaupun nanti ada sebagian ulama-ulama yang tetap ketat di sini. Kata para ulama, hukum fotografi itu kami mengambil kehati-hatian sama dengan yang lainnya. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Misal, seperti untuk KTP, seperti untuk paspor, seperti untuk macam-macam. Cuman ulama mutaakhirin kemudian menjawab, bagus kehati-hatian itu kami hargai. Cuman kan faktor itu pengecualian sifatnya darurat. Sedangkan KTP bukan hal yang darurat. KTP dibawa kemana-mana. Ya, maaf Pak, bisa lihat identitasnya. Tapi ini darurat ya Pak ya. Darurat ya Pak. Baik, paspor kan dibawa ketika Anda keluar. Dan darurat itu sifatnya ketika tidak ada, maka hukumnya pun hilang. Sama dengan tadi, babi misalnya darurat itu, begitu menemukan ayam, itu tidak. Tapi kan itu melekat pada Anda dalam kehidupan. Tapi tetap Anda tidak bisa menyalahkan prinsip karena ini bagian dari pendapat yang diambil dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jadi kalau Anda menghindari foto, misalnya teman Anda, nah itu nggak apa-apa kita hargai, nggak ada masalah. Tolong jangan foto saya ya, kenapa? Saya lebih ingin berhati-hati, takut saya masuk dalam yang diharamkan. Itu nggak apa-apa, kita hargai dia. Ya, tapi kalau Anda ingin mengambil yang lain itu pun nggak ada masalah. Jadi kalau ada ustadz yang nggak mau difoto, nah berarti ustadz ini mengambil pendapat yang ini. Berarti ustadz sedang berhati-hati di situ. Baik ya, Ustadz, foto dulu Ustadz. Oh maaf, saya belum bisa difoto. Oh baik, Ustadz haram ya. Kalimatnya yang enak. Ustadz sedang mengambil pendapat yang pertama. Baik, Ustadz maaf, boleh lihat identitasnya? Baik, tapi kan Ustadz di sini ada foto. Itu kecuali. Itu berarti ini gelombang dari sebagian pendapat. Yang lainnya, saat boleh foto, boleh silakan. Ini berarti dia mengambil pendapat yang mutaakhirin yang melihat perbedaan dari sifat-sifat keharaman beda dengan yang lainnya. Paham? Baik. Terakhir, di bagian penutupnya, hukum foto ini pun ada turunan. Saya bacakan dulu pendapat Syekh Saiz. Yaqulu fadilatul Syekh Saiz ma nassahu wa la'allaka turidu an ta'rifa hukma ma yusamma bitaswiri syamsi. Boleh jadi Anda ingin mengetahui tentang hukum fotografi atau foto-foto biasa yang bukan lukisan. Fanaqul, maka kami berpendapat yumkinuka an taqula inna hukmaha hukmu raqmi fi thawb wa qad alimta istithna'ahu nassan. Wa dhalika an taqul inna hadha laysa taswiran bal habsan lis-surati wa ma mithlahu illa kamathali as-surah fil mir'as. Kata beliau, kalau Anda ingin tahu hukumnya seperti itu, maka hukumnya hukum dikecualikan dari yang haram, seperti halnya lukisan yang dijadikan sebagai raqmun fit thawb, sampai lukisan yang direndahkan, jadi bantal, jadi macam-macam. Itu hukumnya sama dengan itu. Disilahkan, di situ boleh-boleh saja sepanjang, catatan yang terakhir, hukum turunannya. Sepanjang foto itu tidak memiliki hukum turunan haram. Pornografi, haram. Gambar, ceklik foto, yang diharamkan, itu nggak boleh. Kan hukum foto halal, iya hukumnya halal. Tapi cara Anda berpose itu haram. Jelas ya? Maaf, hukumnya misalnya tidak melahirkan pornografi. Busananya ada, lengkap, bagus dan sebagainya. Cuman tampil ria di situ. Genit dan sebagainya. Ingin mengalihkan perhatian orang lain, tabarruj di situ. Sama. Pakai jilbab, teman terlampau genit. Ingin tampil macam-macam. Itu tetap haram juga hukumnya. Dan seterusnya. Sama foto, tapi foto itu dijadikan sebagai bagian dari jimat, pengkultusan dan sebagainya. Memang hukum fotonya nggak haram, tapi hukum pengkultusannya haram. Makanya ketika hukum pengkultusan itu haram, jatuh gambarnya pun haram ada di sekitaran Anda. Paham sampai sini? Maka dari itu, jika Anda ingin misalnya menjadikan gambaran foto-foto itu sebagai dokumen-dokumen saja, untuk yang disampaikan sebagai pembelajaran, misalnya pengingat pada keluarga, ini kakek, ini nenek dan sebagainya, sehingga mereka lebih merasakan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada anak yang lahir bapaknya enggak ada. Begitu dewasa ingin diperkenalkan. "Ma, papa dulu seperti apa gambarnya?" "Haram, Nak."
Di papa haram ya mak, bukan. Gambarnya yang nggak boleh. Nah, bagaimana menjelaskannya yang seperti itu? Kalau tujuan untuk menyampaikan boleh di foto keluarga. Adik sini sayang. Adik sabar ya nak ya. Yuk, papa memang sudah nggak ada bersama kita. Tapi mama yakin ini mungkin ladang pahala yang Allah berikan kepada kita supaya kita banyak berdoa untuk papa. Kita banyak mengerjakan amal soleh. Ini dulu gambar papa. Masya Allah, dulu berharap ada jadi penghafal Quran. Begitu melihat wajah ayahnya. Dan ada harapan tinggi pada dirinya, termotivasi dia untuk menghafal Quran. Ya Allah, berikan saya kekuatan menghafal ya Allah. Saya ingin pahala yang mengalir untuk ayah saya dan sebagainya. Terbayang suasana itu. Itu jadi dorongan yang kuat. Juga untuk masalah-masalah yang lainnya. Yang demikian itu dibolehkan. Kecuali ada gambar yang lain. Adik sini sayang, ini eyang kamu. Eyang kamu tuh dulunya sakti mandraguna. Lebih sakti dibanding si Mandra. Wah macam-macam. Si Mandra kalah sama ini. Wah misut pasang ini itu salah.